Beberapa hari sebelum KBM dimulai, guru mengupload materi pembelajaran di Google Classroom. Sebelum KBM dimulai, siswa mengecek informasi yang disampaikan guru dalam Google Classroom dan kemudian memberikan komentar. Sebelum memulai pembelajaran, siswa diminta untuk join pada netcode dengan kode yang telah diberikan oleh guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Okay. We will start this lesson today with basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Please join in your vlog. Okay, we will start this lesson. Okay, everybody check. Yes or no? Okay. Thank you, Rory, Fatin. Apakah kalian pernah melihat pertunjukan marching band maupun drum band? Nah, oke. Coba perhatikan sebentar ya. Jika kita lihat ya, dari pertunjukan marching band maupun drum band ini, selain kita bisa menikmati musiknya, ada lagi apa yang bisa kita pelajari dari menyaksikan pertunjukan drum band maupun marching band? Formasi. Bedanya orang. Oke. Kita mau belajar matematika ya. Apa hubungannya sama matematika? Banyaknya orang. Bisa. Untuk susunan, perubahan orangnya kan berpindah ya. Ya, kita di rumah apa nih? Apa kalau lihat marching band, apa yang bisa didapat dari marching band? Selain kita bisa menikmati musiknya, rotasi dari benderanya, pergerakan. oh, rotasi dari benderanya, pergerakannya, oke. Inilah dari marching band. Nah, setelah marching band kita mau lihat apa? Oke, look at this picture. Kita punya dua gambar di sini. Gambar yang pertama adalah gambar hidrogel dan yang kedua adalah bunga dan air. Nah, hidrogel di sini dari yang bentuknya kecil menjadi bentuknya besar. Untuk bagaimana secara kimiawinya nanti silahkan ditanyakan kepada guru kimia ya. Kita akan mengamati secara matematisnya. Nah, sedangkan yang bunga dia terlihat memiliki sebuah bayangan yang terlihat di air. Nah, untuk marching band, bunga, dan kemudian hidrogel, apa yang akan kita pelajari ini sangatlah dekat dengan kita, kehidupan kita. Kita akan belajar terkait dengan geometri transformasi, atau transformasi itu kalau orang muslim bilangnya hijrah gitu ya. Kita hijrah, berpindah gitu, atau hijrah mengalami sebuah perubahan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang yang namanya translasi dan refleksi. Kita belajarnya dengan cara apa? Kita belajarnya dengan cara menggunakan aplikasi. Belum ke situ, saya mau cek dulu. Infografis. Ada infografis terkait banjir kok. Ada yang tahu pasang surut air laut itu bisa menyebabkan banjir? Kenapa pasang surut air laut menyebabkan banjir? Nah, coba kita baca apa yang ada di dalam infografis ini ya. Banjir Bob terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Oleh karena itu, air laut akan maksimum atau lebih tinggi dibandingkan dengan biasanya. Nah, banjir Bob atau air laut pasang seringkali dihubungkan dengan fenomena bulan purnama yang juga bisa disebut sebagai pasang surut purnama. So, kita ketemu sekarang bahwa penyebab terjadinya banjir adalah adanya pergerakan atau perubahan yang terjadi di tata surya, atau bisa kita katakan sebagai transformasi atau perubahan. Perubahan seperti apa? Ternyata perubahan pergeseran tata surya yang itu menyebabkan pasang surut air laut. Nah, jadi selanjutnya kita bisa mulai activity kita. Coba buka GeoGebra-nya. Silahkan kalian coba. Untuk tas yang pertama bisa kalian pilih ya. Pertama karena kita mau belajar dan refleksi. Translasi ya, artinya kan pergeseran. Silahkan kalian atur sendiri
atur sendiri gambar Mona Lisa-nya. Kemudian vektornya silahkan kalian ubah bebas. Nah, nanti apa yang akan terjadi? Bisa? Bisa. Oke, saya cek. Oke, kita cek miliknya Lutfi. Ternyata Lutfi mengerjakan dilatasi. Untuk dilatasi kita skip dulu, kita bahas ke translasi. Oke, inilah milik Freya. Ternyata Freya melakukan translasi, sudah diubah vektor translasinya dan kemudian titik asalnya, diperolehlah titik bayangannya. Oke, nah kalian bisa coba, silahkan diubah titik asalnya, kemudian vektor translasinya, kemudian identifikasi ya, bagaimana menentukan rumus dari translasi. Oke, setelah itu cobalah task berikutnya dan kemudian coba untuk refleksinya. Bagaimanakah refleksinya? Silahkan diatur gambarnya dan garisnya. Oke, setelah diubah garis refleksinya, kalian juga bisa mengubah titik asalnya gambar Mona Lisa. Kalian bisa identifikasi ya bayangannya setelah direfleksikan terhadap garis yang kalian buat itu seperti apa. Nah, cobalah tentukan bagaimana rumusnya sesuai dengan task yang ada di pertanyaan berikutnya. Coba identifikasi rumusnya apa. Coba, Rory sudah bisa? Oke, kita cek ya. Sekarang punyanya. Oke, kita cek miliknya Sophie. Oke, Sophie di sini untuk task pertama. Oke, task kedua coba kita cek rumus dari translasi AB menjadi. Oke, jawaban Sophie benar ya. X, Y ditranslasikan AB menjadi X plus A dan Y plus B. Oke, jadi itulah rumus dari translasi. Task ketiga, coba. Oke. Untuk task yang ketiga, rumus dari bayangan sebuah translasi sejauh AB adalah X plus A dan Y plus B. X ke X, Y ke Y. Untuk refleksi, silahkan coba diatur lagi seperti yang sebelumnya dan tentukan bagaimanakah refleksi garis terhadap garis gitu ya. Jadi kalau yang ini adalah refleksi garis terhadap garis. Nah, kalau yang sebelumnya refleksi titik terhadap garis. Oke. Task kelima yaitu tentang refleksi. Refleksi terhadap garis X sama dengan H. Oke, sekarang untuk refleksi. Refleksi terhadap garis X sama dengan H. Refleksi terhadap garis X sama dengan H. Coba kita ilustrasikan terlebih dahulu ya. Kita punya di sini garis X sama dengan H, kemudian koordinatnya di sini X, Y. Nah, lalu bagaimana dengan bayangannya? Maka bayangannya ada di sebelah kiri. Ya, karena cerminnya di sini berarti bayangannya ada di sini. Di sini adalah koordinat X aksen, Y aksen. Nah, bagaimana untuk mencari X aksen dan Y aksennya? Kalau kita lihat Y aksennya tidak akan berubah sama seperti Y. Bagaimana dengan X aksennya? X aksennya jelas berubah. Kalau kita tahu bahwa ketika dicerminkan dia harus memiliki jarak yang sama di sini ya. Kalau ini sejauh H, maka di sini kan jaraknya di sini X, Y dengan jarak di sini H, berarti kita akan punya 2 kalinya H. Nah, jadi kita punya 2 kalinya H, kita kurangi dengan posisi X-nya. Jadi itu adalah koordinat dari X aksen, atau secara mudahnya misalkan kita gunakan angka. Di sini misalkan koordinat 3,5, maka di sini garisnya X sama dengan 1, maka jaraknya ke sini itu berapa? Ya, jaraknya 2, maka ke sini pun juga jaraknya harus 2. Berarti otomatis bayangannya di sini untuk berjarak 2 dari 1 itu kita dapatnya berapa? Min 1 gitu ya. Min 1 ke 1 itu jaraknya adalah 2. Jadi min 1,5. Oke, coba kita substitusikan ke rumusnya. Apakah benar X aksennya itu sama dengan min 1? Nah, kita coba 2H, berarti 2 dikalikan 1, kita kurangi dengan 3. 2 dikurangi 3, maka hasilnya min 1. Sesuai ya, jadi itulah refleksi terhadap garis X sama dengan H. Nah, sekarang kita bisa tahu untuk task 5, jawabannya adalah 2H min X, Y. Oke, selanjutnya kita cari untuk
pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Bagaimana dengan garis Y sama dengan K? Untuk garis Y sama dengan K yang berubah koordinat siapa? Ya, refleksi terhadap garis Y sama dengan K, maka yang berubah adalah koordinat Y-nya. Sama seperti sebelumnya, berarti ketika X, Y, kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan K, yang X aksennya tetap, maka Y aksennya nanti akan berubah. Y aksennya menjadi, ya sama seperti contoh yang refleksi terhadap garis X sama dengan K. 2K min Y. Itu adalah contoh untuk refleksi dari terhadap garis Y sama dengan K. Oke, sebagai contoh, satu contoh saja. Ketika saya punya titik 1,2, kemudian saya refleksikan terhadap garis Y sama dengan 1, maka berapakah titik bayangannya? Maka kita akan peroleh hasilnya. X aksennya tetap 1, kemudian Y aksennya adalah 2 dikalikan 1 dikurangi dengan 2, maka kita peroleh X aksennya 1 dan Y aksennya adalah 0. Ya, kalau kita ilustrasikan dengan gambar pun sama, kita akan punya koordinat 1,2 di sini. 1,2, saya ganti dengan warna yang lain. Oke, di sini garis Y sama dengan 1. Di sini koordinat 1,2, berarti 2 ada di sini ya, 1,2. Maka nanti bayangannya berarti ada di sebelah sini, gitu ya. Di koordinat 1,0, gitu ya. Sama ya, jaraknya dari 2 ke 1 kita punya jaraknya 1, dari 1 ke 0 kita juga punya jaraknya 1. Oke, jadi itu untuk refleksi terhadap garis X sama dengan H dan Y sama dengan K. Nah, adakah pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke soal AKM terkait analisis infografis? Oke, selanjutnya kita coba cek AKM soal nomor pertama terkait dengan sejarah perpindahan ibu kota negara Indonesia. Sejarah perpindahan ibu kota negara Indonesia sampai pada tahun 2019 bukanlah tidak beralasan. Beberapa faktor melatar belakangi perpindahan tersebut. Apakah kasus di atas dapat dianalisis secara matematis? Jika dapat, coba jelaskan materi apa yang berhubungan dengan infografis di atas dan cobalah buat analisisnya. Nah, untuk yang di sini silahkan coba dilihat kira-kira ini tuh terkait dengan translasi atau refleksi. Untuk yang di rumah bisa diskusikan tentang motif batik populer yang ada di Indonesia. Kira-kira identifikasi apakah motif batik dianalogikan dengan konsep matematika yang terdapat pada motif batik tersebut. Kira-kira bisa dianalisis sebagai pola apa atau bentuk apa yang ada hubungannya dengan materi kita saat ini. Itu ya, yang di rumah coba kalian pahami terkait yang motif batik Indonesia. Untuk yang di sekolah, coba kalian diskusikan terkait dengan sejarah perpindahan ibu kota negara Indonesia. Kira-kira lebih tepatnya ke refleksi atau ke translasi. Diskusikan sebentar. Jawaban negara berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Perpindahan. Jadi lebih tepatnya untuk kasus sejarah perpindahan ibu kota ini apa?
Translasi. Betul. Dia adalah translasi dari satu ke tempat yang lain. Translasi dari kota Jakarta ke Yogyakarta, dari Yogyakarta ke Bukit Tinggi, dari Bukit Tinggi ke Yogyakarta lagi, dari Jogja ke Jakarta, kemudian dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Adakah selain translasi? Misalkan seperti refleksi, ada nggak jadi refleksi? Ya, Jakarta, Yogyakarta, dan kembali lagi dari Yogyakarta ke Jakarta. Dia bisa dikatakan sebuah refleksi. Oke, nomor 2. Refleksi yang mana? Yang batik, Miss. Iya, batik parang ini masuk refleksi bukan? Refleksi. Motif kamu refleksi gitu. Jadi dalam batik selain kita bisa pakai, ternyata bentuknya itu ada seninya. Seninya adalah seni di matematika gitu ya. Jadi secara tidak langsung seni dan matematika itu ada hubungannya. Atau ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai translasi. Misalkan ini kita pindah ke sebelah sini jadi translasi ya. Ya, dia bisa translasi juga. Oke. Nah, tadi ada sebuah pertanyaan. Kita refleksi biasanya melihat dengan kaca. Kan sebenarnya diri kita sendiri itu juga sebuah refleksi. Kita bisa tahu kalau diri kita refleksi itu dari mana. Kita lihat diri kita sendiri. Kita ini bisa dibelah dua ya. Dibelah dua itu artinya kita punya sisi kanan dan kiri yang sama. Kita ini memiliki sumbu simetri atau bidang kartesius. Kita punya bidang kartesius di sini. Di sini tegak dan di sini sumbu x-nya. Nah, jadi kita ini sendiri juga merupakan refleksi gitu ya. Jadi refleksi diri sendiri. Kita ini merupakan contoh nyata dari bentuk refleksi. Oke, waktunya kita kuis untuk cek kemampuan kalian ya. Pastikan open nearpod-nya. Kita akan mulai. Oke, tampak di sini sudah ada 5 orang yang bergabung. Kita tunggu yang lain ya sebelum kita mulai. Oke, ini kita mulai gamenya. Sudah siapkah kalian untuk bermain? Oke, we will start holiday. Dan number 1 finish. Oke, benar ya. Jadi di sini kalian harus tunggu temennya dulu ya untuk kalian mulai mendaki. Jadi kalau mendaki sendiri-sendiri kan nggak enak tuh ya. Jadi kita harus tunggu temen. Last question. Bisa kalian zoom ya gambarnya kalau kurang jelas. Silahkan zoom. Oke, good job. Congratulations. Koordinat A terbaca min 5, A-nya. Oke, jadi tadi ada pertanyaan ya, kita ulas lagi tentang translasi dan refleksi. Nah, tadi kita tahu koordinat A di soal ketiga tadi itu adalah koordinatnya min 5,3. Nah, sedangkan koordinat A aksennya berada pada min 3, min 2. Kita diminta untuk menyatakan translasinya, menentukan translasinya berapa. Nah, secara mudah kita bisa menentukan nilai A dan B-nya. Oke, coba kita lihat dari min 5 ke min 3 berarti berapa selisihnya? Ya, 2. Untuk dari 3 ke min 2 berarti dari 3 ke min 2 itu dia turun gitu ya. Jadi turun 5. Berarti karena turun dia minus. Nah, sedangkan untuk yang X-nya karena dari min 5 ke min 3 berarti kan dia bergerak 2 satuan ke kanan. Jadi positif. Kalau dari 3 min 5 jadinya min 5. Nah, jadi translasinya adalah 2, min 5. Ini adalah translasi untuk titik A ke titik A aksen. Begitu juga berlaku untuk titik yang lain karena tadi bangun yang diketahui adalah A, B, C, D. Oke, jadi itu ya. Dan kita simpulkan. Berarti ketika kita punya X, Y, kita translasikan sejauh A dan B, maka bayangannya adalah X plus A
Y plus B. Oke, jadi ini untuk rumus translasi gitu ya. Jadi sudah tahu sekarang untuk translasinya seperti ini. Nah, bagaimana dengan refleksi? Oke, untuk refleksi kalian misalkan bingung ya, kalian cukup gambarkan saja, kalian ilustrasikan. Ketika punya titik di sini, titiknya adalah X, Y, kalian mau refleksikan terhadap sumbu Y yang mana, yang tegak atau yang horizontal atau yang vertikal? Yang di sini ya, sumbu Y. Nah, maka bayangannya ada di sini. Bayangannya ada di sini ya, dia harus berjarak yang sama. Nah, bayangannya di sini yang berubah koordinat X atau koordinat Y. Ya, that's good. Koordinat X, min X, Y. Dia yang berubah koordinat X-nya menjadi negatif. Nah, sedangkan jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka posisinya ada di bawah sini ya, dengan jarak yang sama di sini menjadi koordinatnya ya X, min Y. Yang berubah adalah Y-nya menjadi negatif. Oke, jadi seperti itu untuk refleksi sumbu X dan sumbu Y. Oke, sudah cukup jelas ya. Rory mendapatkan poin tertinggi. Selamat untuk Rory. Oke, yang lain tetap semangat belajarnya gitu ya. Hari ini kita belajar sampai di sini, translasi dan refleksi. Mari kita simpulkan. Kita mulai dari translasi. Translasi atau pergeseran jika kita punya koordinat X, Y dan kita translasikan sejauh AB, maka kita punya bayangannya yaitu X plus A, Y plus B. Oke, itu adalah translasi. Bagaimana dengan refleksi? Refleksi yang tadi telah kita peroleh, refleksi terhadap sumbu X. Dari koordinat X, Y, kita refleksikan terhadap sumbu X, maka kita peroleh bayangannya yaitu adalah X, min Y. Dan bagaimana dengan refleksi terhadap sumbu Y? Refleksi terhadap sumbu Y berarti dari koordinat X, Y kita akan peroleh koordinatnya min X, Y. Nah, bagaimana dengan refleksi terhadap garis X sama dengan H? Maka kita peroleh bayangannya yaitu 2H min X, Y. Dan untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan K, maka kita akan punya bayangannya yaitu X, 2K min Y. Oke, jadi inilah translasi dan refleksi yang telah kita pelajari tadi. Nanti silakan dipelajari yang lain lagi untuk refleksi di masing-masing garis atau refleksi terhadap garis gitu ya. Oke, sudah ada pertanyaan? Sekali lagi, koordinat X, Y ditranslasikan sejauh A, B, maka good. Untuk refleksi, berarti nanti kalian bisa menghafalkan atau silahkan digambar, kalian ilustrasikan di manakah bayangannya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri diskusi kita dengan Hamzah. Terima kasih untuk hari ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.